Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Hasbi dari Departemen Mikrobiologi, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Perkenalkan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Pemeriksaan Mikrobiologi, yang merupakan salah satu mata kuliah dalam blok pertahanan tubuh di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Mataram. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Center Learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menyampaikan informasi dan gambaran umum terkait blok pertahanan tubuh. Blok ini dilaksanakan pada semester kedua pada tahun pertama. Kemudian blok ini terdiri dari 5 SKS, 2 SKS kuliah, 2 SKS tutorial, dan 1 SKS praktikum ataupun student project. Adapun komponen penilaian pada proporsi penilaian blok ini adalah ujian utama sebesar 70%, praktikum sebesar 10% atau student project, tutorial sebesar 10%, dan penugasan sebesar 10%. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada blok pertahanan tubuh diantaranya adalah mampu menunjukkan profesi profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral, luhur etika dan disiplin hukum dan sosial budaya, mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan semua pasien, kemudian mampu menerapkan landasan ilmiah kedokteran dan kesehatan yang muktahir dan terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik, kemudian mampu memberikan layanan kesehatan. Adapun CPMK menunjukkan profesional, kemudian anamnesis, landasan ilmiah, dan lain sebagainya. Blok pertahanan tubuh adalah mata kuliah besar, maka di dalamnya ini terdapat 20 jenis mata kuliah, salah satu diantaranya adalah dasar-dasar pemeriksaan mikrobiologi. Indikator penilaian dalam mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar pemilihan spesimen, pengiriman spesimen, menjelaskan media kultur mikrobiologi, dan proses pemeriksaan mikrobiologi. Proses pembelajaran ini terdiri atas 2, yaitu kuliah dan praktikum, sesuai dengan panduan blok pertahanan tubuh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar-dasar pemeriksaan mikrobiologi. Berikut cuplikan proses dari proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar pemeriksaan mikrobiologi ya. Sebelumnya adik-adik mungkin pernah mendengar istilah terkait dengan mikrobiologi. Sebelum saya jelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran, mikrobiologi apa saja diantaranya ada virus, terus kemudian ada bakteri, terus kemudian ada jamur. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengapa hal itu penting, kemudian apa gunanya atau fungsinya bagi mahasiswa kedokteran mengetahui hal tersebut. Diawali dari ini, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran. Ternyata kasus infeksi bakteri di dunia itu tinggi. Ya, dari data ini bisa kita lihat diperkirakan hampir 204 negara itu tingkat mortalitas akibat infeksi bakteri itu tiap tahun meningkat. Artinya apa? Peran kita sebagai mahasiswa kedokteran dibutuhkan saat ini. Oke, bisa kita lihat, materi ini itu masuk dalam blok pertahanan tubuh. Jadi ini pada blok yang keempat pada tingkat kedua. Dari video ini, saya sekilas saja, bahwa infeksi bakteri itu ada di mana saja, ya. Itu baik itu di rumah, baik itu di kampus,
atau di tangan atau di anggota tubuh kita. Artinya apa? Kita sebagai manusia pasti kita bersinggungan dengan mikroorganisme, namun ukurannya sangat kecil. Maka pada materi ini kita akan mempelajari pertama, untuk menentukan bagaimana diagnosis spesimen mikrobiologi. Jangan sampai misalnya penyakit TBC yang kalian ambil feses, tentu nggak sesuai ya, itu biasanya adalah sputum. Terus kemudian yang kedua, ketika pengambilannya itu ada kalanya di luar dari laboratorium, maka kita harus mengetahui bagaimana cara transportasinya atau membawa dari luar dibawa ke laboratorium. Mikroorganisme ini sangat sensitif seperti itu. Terus kemudian mengetahui mikrobiologi kulturnya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengidentifikasi ini jenis bakteri apa, A, B, C, ataupun D. Gitu ya, sampai sini paham ya, itu yang akan kita pelajari. Ini adalah referensi, beberapa referensi di sini ada referensi dari hasil penelitian saya. Adik-adik nanti silahkan lihat jurnal yang sudah dipublikasikan. Oke, ini Hasbi ya, nama saya Nurmi Hasbi. Oke, yang pertama, untuk mendiagnosis spesimen mikrobiologi dari gambar ini, untuk pemeriksaan di rumah sakit bisa kita lihat biasanya ada dua. Ada yang secara immunological assay, kemudian ada yang pemeriksaan lain. Untuk immunological assay itu biasanya ranah dari dokter patologi klinik. Sedangkan untuk mikrobiologi adalah pemeriksaan lain. Mikrobiologi itu adalah pemeriksaan pendukung yang nantinya untuk mendiagnosa apakah seseorang itu terinfeksi bakteri A, B, ataupun C gitu ya. Jadi walaupun dia pendukung, tapi ini untuk menentukan jangan sampai salah mendiagnosis, salah memberikan treatment seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, dari video yang tadi bisa kita lihat ternyata mikroorganisme itu ada di seluruh tubuh kita. Bisa itu di kepala ya, itu salah satunya adalah bakterial meningitis. Mungkin pernah dengar istilah kalau umroh, haji harus vaksin meningitis, itu ada mikroorganisme juga di situ. Kemudian di saluran pernafasan, baik itu di kulit atau mungkin dari feses. Kenapa feses itu dijadikan sebagai spesimen mikrobiologi? Karena apa yang kita makan itu yang akan dikeluarkan seperti itu ya. Oke, lihat yang pertama. Di sini adalah untuk spesimen yang pertama adalah urin ya. Urin itu juga bisa menjadi identifikasi untuk mikroorganisme tertentu. Di antaranya adalah infeksi saluran kemih. Ya adik-adik, infeksi saluran kemih biasanya ciri-cirinya dia itu kalau misalnya berkemih itu sakit, kemudian frekuensinya itu sering, kemudian bahkan infeksi saluran kemih ini bisa nantinya urin yang dikeluarkan itu darah. Mengapa hal tersebut? Kira-kira urin pembentukannya di mana adik-adik? Ginjal. Nah, ternyata karena infeksi saluran kemih, ginjal ini fungsinya itu terganggu. Kan kalau pembentukan urin itu kan dimulai dari darah yang disaring menjadi urin. Karena si ginjal ini tidak berfungsi dengan baik atau dia abnormal fungsinya, maka yang keluar dari urin ini adalah bisa jadi darah. Urin yang bercampur darah. Nah, makanya untuk mengidentifikasi seseorang yang terkena infeksi saluran kemih itu bisa kalian ambil dari urin yang ditampung. Seperti itu. Terus kemudian dari tabel ini bisa kita lihat mengapa kita harus mempelajari terkait ini. Bisa kita lihat dari tabel ini pada tahun 1990 hingga 2019. Jadi kalau misalnya kalian lihat di literatur, itu biasanya istilahnya adalah urinary tract infection. Kasusnya meningkat 100%. Artinya apa? Kasus ini itu tidak menurun. Terus kemudian telah banyak menginfeksi yang warna biru. Kita lihat yang warna merah itu adalah mortalitas kematiannya. Kematiannya pun meningkat 100% seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara mengumpulkan spesimennya?
Jadi kita minta ke pasien, kalau misalnya pasiennya bisa menampung sendiri, kita minta dia mengumpulkan dari urin paginya, ya, atau urin midstream. Urin midstream itu adalah urin yang dikeluarkan di tengah-tengah. Artinya seperti ini, pasien kita suruh berkemih, kemih yang pertama dikeluarkan dulu, baru ditampung di tengah-tengah. Mengapa hal tersebut? Untuk mencegah kontaminasi di sekitar organ kelamin atau seperti itu. Terus kemudian setelah itu urin yang sebaiknya ditampung itu adalah urin apa adik-adik? Siang, pagi, malam? Pagi. Nah, sebaiknya urin pagi. Bagaimana bagi pasien yang tidak bisa menampung urinnya sendiri? Itu langsung diambil menggunakan jarum di kantung kemihnya. Mungkin pasien-pasien ICU nggak mungkin kita suruh bangun untuk menampung urin, jadi dengan cara kita ambil seperti itu ya. Selanjutnya, ini adalah spesimen sputum. Sputum itu adalah dahak. Yang kalian tahu penyakit untuk yang sputum itu adalah penyakit apa, Dek? TBC. Apa ciri-cirinya? Batuknya mungkin batuknya bisa berdarah, terus kemudian batuknya terus menerus. Kita lihat situasi TB di Indonesia itu juga tinggi, sekitar 842.000 kasus. Artinya apa? Mungkin hampir setiap kita atau mungkin di sekitar kita ada yang terinfeksi TBC ini. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi cara pengambilan spesimen, apa yang kita ambil berarti? Sputum atau dahaknya. Jadi caranya untuk pasiennya dalam posisi, oh ya satu lagi, apa beda sputum sama saliva? Saliva apa? Air liur, warnanya lebih bening. Nah, jadi jangan sampai salah pengambilan spesimen, ambillah sputum seperti itu. Jadi caranya ditampung menggunakan pot sputum yang steril, baru nanti dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium. Lanjut, ini adalah spesimen yang berasal dari feses seperti yang saya katakan tadi. Jadi dari sini kita ambil fesesnya, sebaiknya memang feses pagi, jadi kita tampung. Dan beberapa hasil penelitian ini untuk yang spesimen feses ini kita bisa mendeteksi adanya bakteri baik dan bakteri jahat atau patogen di usus. Kenapa? Kan feses itu berasal dari proses di intestinal atau saluran pencernaan. Di sini beberapa ada bakteri-bakteri yang jahat itu yang kalian kenal mungkin E. coli. Terus kemudian ada bakteri baik, bakteri asam laktat. Nah, itu dibutuhkan oleh sistem pencernaan kita, adik-adik. Nah, ini adalah hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya menunjukkan hasil dari isolasi bakteri dari feses yang diberi ASI dan susu formula. Hasilnya dibuktikan. Jadi kan kalau misalnya kan diberi ASI itu kita dalam waktu berapa lama, Dek? Sebaiknya ASI eksklusif 2 tahun atau mungkin tidaknya 6 bulan. Nah, ternyata hasil dari feses bayi yang diberi ASI didapatkan bakteri-bakteri baik, namanya bakteri kelompok asam laktat. Setelah saya temukan, oh ternyata yang di ASI ditemukan bakteri asam laktat, yang diberi susu formula tidak. Terus kemudian saya lakukan uji antibakteri terhadap bakteri patogen yang ada di usus Escherichia coli. Lagi-lagi bakteri asam laktat ini mampu membunuh Escherichia coli yang berasal dari saluran pencernaan. Jadi artinya benar program pemerintah atau benar Tuhan menciptakan ya ASI itu untuk sistem protektif atau sistem kekebalan tubuh bagi si anak. Karena usianya masih kecil, sistem imunnya belum terbentuk seperti kita dewasa, salah satu pertahanannya itu lewat ASI. Lanjut, ini adalah dari spesimen darah. Jadi sebenarnya darah yang baik itu dia steril, tidak ada mikroorganisme. Kalau sudah ada mikroorganisme, salah satu penyakitnya itu dia menghasilkan ada sepsis di darah tersebut. Oke, kita lanjut hand swab. Ini tinggal dibaca di literatur
ya. Nanti ternyata di tangan kita ini sangat banyak adik-adik. Ya, makanya kalau misalnya kita ingin makan, terus kemudian ingin minum dan lain sebagainya, dicuci tangan terlebih dahulu seperti itu. Lanjut, ini adalah bagaimana yang kedua, tadi sudah menentukan spesimen, terus yang kedua adalah cara transportasi. Jadi bahan-bahan spesimen itu nggak boleh langsung ditenteng bawa ke laboratorium, harus diperlakukan secara baik. Mengapa? Karena nanti takutnya spesimennya rusak, pemeriksaan di laboratoriumnya akan terganggu. Jadi caranya spesimen yang sudah dikumpulkan tadi dimasukkan dalam cooler box dalam posisi dingin menggunakan es gel, baru dibawa ke laboratorium dan dilakukan pemeriksaan. Karena takutnya kalau misalnya dalam transportasi ternyata adik-adik itu melakukan kesalahan, takutnya hasil pemeriksaan di laboratorium itu bisa jadi positif palsu. Itu kan kasihan ya, artinya ini positif ini ternyata mungkin bisa jadi bukan itu penyakitnya. Kalian berikan treatment, malah nanti pasiennya nggak sembuh, takut dia berakibat fatal, seperti itu. Lanjut, ini adalah mikrobiologi media kultur. Mikrobiologi media kultur ini dengan menempatkan mikroorganisme dalam media dalam kondisi laboratorium yang kalian dimanipulasi dalam kondisi di alam, dibawa ke laboratorium yang kita berikan nutrisi dalam media itu. Tujuannya apa? Biar mikroorganisme target itu tumbuh di media tersebut. Oke ya. Di sini bisa kita lihat ada media cair. Jadi ini bentuknya media cair kayak agar-agar, maksudnya kalian buat agar-agar itu kan ada pemadatnya ya. Nah, di media cair ini dia ada nutrisi tapi tidak ada pemadat agar. Terus kemudian ada yang semi solid, di mana semi solid ini adalah konsentrasi agarnya sedikit. Terus kemudian ada yang media padat. Tujuannya apa? Kita menggunakan berbagai jenis media ini tentu ada fungsinya. Yang pertama, untuk media cair itu adalah untuk memperbanyak jumlah sel bakteri. Mengapa? Karena misalnya jumlahnya sedikit, terus perlu pemeriksaan berkali-kali, maka kita harus perbanyak menggunakan media cair. Terus kemudian dengan media semi solid. Media semi solid ini biasanya kalian gunakan untuk mengidentifikasi secara biokimia atau tes biokimia. Terus kemudian kalau yang media solid atau media padat itu adalah untuk memperbanyak jenis bakteri. Terus kemudian untuk mengidentifikasi secara makroskopis. Ini adalah berbagai jenis tipe media. Ini saya tekankan sekali adik-adik. Kalau misalnya nanti kalian ingin melakukan penelitian mikrobiologi di tingkat atas, ini banyak yang salah. Pernah saya tanyakan? Oke, itu banyak yang salah. Jadi ada media umum, media selektif, dan media diferensial. Ini adalah uji TSIA, uji biokimianya, ada Simon citrat, dan ada sulfur indol motility test. Terakhir, ada uji katalase. Katalase itu adalah untuk mengetahui apakah si bakteri ini mampu menghidrogen peroksida atau mendekomposisi adanya gelembung-gelembung gas. Selanjutnya ada uji pewarnaan gram. Uji pewarnaan gram itu ada dua, ada gram positif dan negatif. Positif itu warnanya ungu, negatif itu adalah warnanya pink. Mengapa hal ini bisa? Contohnya bakteri-bakteri gram positif itu adalah Staphylococcus aureus dan bakteri-bakteri gram negatif itu adalah Escherichia coli. Mengapa dia bisa merah? Mengapa dia bisa ungu? Itu tergantung dari 4 regen yang kita gunakan. Kertas violet, iodin, alkohol, dan lugol atau safranin. Oke, dibaca. Kemudian ada lanjut ke polimerase chain reaction. Pemeriksaan yang tadi itu adalah secara konvensional, sedangkan PCR ini adalah secara modern, seperti itu. Jadi dengan mengisolasi DNA, baik itu RNA atau DNA, dilakukan ke mesin amplifikasi. Oke. Ini yang di depan. Siapa namanya, Dik? Nurhairina. Oke, Nurhairina, kira-kira jawabannya apa?
Jawabannya B. Kenapa? Apa yang kita identifikasi pertama kali? Pewarnaan gram. Hasilnya? Hasilnya berwarna merah. Terus bentuknya apa? Bentuk batang. Gambarnya seperti ini, seperti yang saya jelaskan di slide tadi, maka bakterinya itu kemungkinan adalah Escherichia coli. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan buka sesi tanya jawab, dipersilahkan. Baik Bu, saya mau nanya. Oke, silakan. Tadi di penjelasan terakhir tuh dijelaskan bahwa ada dua tipe pemeriksaan, ada yang konvensional dan modern. Itu mungkin bisa dijelaskan dari perbedaannya mana yang lebih efisien di dalam menentukan hasilnya, dan kalau boleh berapa lama yang dibutuhkan dari kedua hasil pemeriksaan tersebut. Oke, terima kasih ya Dek pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Izin bertanya. Oke, silahkan Dek. Untuk bakteri positif dan negatif tadi kan warnanya berbeda. Apa yang membuat dua bakteri itu warnanya berbeda? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Aan atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Tadi kan saya sebutkan ada dua pemeriksaan secara konvensional dan modern. Ya, pertama terkait dengan konvensional dan modern, itu yang pertama kita lihat dari durasinya dulu. Pemeriksaan secara modern atau menggunakan yang tadi salah satu contohnya PCR itu jauh lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Mengapa seperti itu? Konvensional tadi ada yang uji biokimia, terus kemudian uji menggunakan media, itu kita tumbuhkan bakteri target kita, itu nggak langsung tumbuh adik-adik. Jadi kita biarkan dia untuk mengadaptasi dulu, itu sekitar 24 jam. Seperti itu. Jadi pemeriksaan biokimia atau secara konvensional itu butuh waktu. Terus kemudian kalau yang secara molekuler pemeriksaannya cepat. Karena kan PCR ada sampel masuk lalu kita lakukan pemeriksaan, itu kurang dari 24 jam. Ingat yang kasus COVID-19 kemarin? PCR itu kan memang ada yang sampai 3 hari, itu sebenarnya karena sampelnya yang banyak. Sebenarnya dalam waktu 24 jam, kurang dari 24 jam, untuk yang PCR ini sudah dapat hasilnya. Tapi ada beberapa pertimbangan kita, kenapa kita harus memilih konvensional dan kapan kita harus memilih modern. Secara modern itu butuh dana yang lumayan banyak. Karena tidak semua puskesmas atau tidak semua rumah sakit punya mesin PCR. Sedangkan secara konvensional ini itu lebih murah biayanya, itu deh. Jadi ada plus minusnya tergantung dengan kondisi di laboratorium. Ya, bagaimana Aan? Jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan dari Nihlah. Ya, tadi Nihlah menyebutkan bertanya terkait dengan pemeriksaan gram, ya. Gram ini ada yang bakteri gram positif dan negatif. Untuk pemeriksaan gram ini itu kita menggunakan 4 regen utama. Ada yang namanya kristal violet. Violet itu berarti warna ungu. Terus yang kedua dia adalah namanya iodin. Iodin ini fungsinya adalah untuk mengikat zat warna yang pertama, yang tadi kristal violet. Yang ketiga namanya alkohol. Alkohol ini adalah untuk dekolorisasi. Dan yang keempat itu adalah safranin, zat pewarna tandingan. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kita ada 2 jenis bakteri, sama-sama kita berikan kristal violet, dalam saat ini posisi bakterinya sama-sama warna apa? Ungu. Oke, selanjutnya yang kedua adik-adik berikan iodin. Kalau dia penguat berarti sekarang bakteri gram positif sampel A dan sampel B posisi warnanya bagaimana? Ungu juga ya, ungunya semakin kuat. Nah, bakteri gram positif ini dia memiliki lapisan peptidoglikan yang jauh lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif. Akibatnya apa? Bakteri gram positif ini akan mengikat zat warna kristal violet jauh lebih kuat, erat dibandingkan bakteri gram negatif. Nah, pewarna yang ketiga kita berikan yang namanya alkohol. Alkohol ini meluruhkan zat warna.
Nah, karena bakteri-bakteri gram positif tadi mengikat zat warna itu lebih kuat, maka ketika diberikan alkohol, warnanya stay tetap ungu. Sedangkan bakteri-bakteri gram negatif, lapisan peptidoglikan atau dinding selnya itu jauh lebih tipis, maka ketika diberikan alkohol, jadinya seperti apa? Luruh, berarti dia tidak ada warna posisi ini. Lanjut kita yang regen yang keempat. Yang keempat itu namanya safranin atau fusin, warnanya adalah pink atau merah muda. Coba bayangkan bakteri gram positif yang tadinya ungu, kita beri warna pink, ungu campur pink jadinya tetap ungu, ungunya makin terang. Sedangkan bakteri gram negatif yang nggak ada warna, ketika diberi safranin sama fusin, maka dia akan jadinya warna pink. Itulah alasan mengapa bakteri gram positif warna ungu dan bakteri gram negatif warna pink atau merah muda. Jelas adik-adik? Oke, jelas. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, adapun take home message yang bisa adik-adik dapatkan untuk pertemuan hari ini, pemeriksaan mikrobiologi sangat penting untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian harus dilakukan secara teknik aseptik dan prosedur yang jelas. Selanjutnya untuk pemeriksaan ini tergantung jenis spesimen apa yang kita periksa. Oke, adik-adik sampai ketemu di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari dasar-dasar pemeriksaan mikrobiologi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Kedokteran, rekan-rekan sejawat dosen, dan seluruh mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.